Bismillah, salatu wassalamu wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erik Yusuf, jumpa lagi di Kemilau Ramadan SILC Lasik Center. Kali ini kita akan membahas arti penglihatan ya di dalam pemahaman Al-Quran atau dalam pemahaman Islam. Mari kita lihat ya penglihatan. Kita sama-sama mengetahui semuanya bahwa innas sam'a wal basara wal fu'ada ya. Jadi dari yang namanya pendengaran, penglihatan, yang namanya hati, ini semuanya harus apa? Harus nanti akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Diminta pertanggungjawaban dari segala sesuatu yang kita ucapkan, dari segala sesuatu yang kita lihat, dari segala sesuatu yang kemudian kita niatkan, kita dengar dan lain-lain. Nah, karenanya kalau kita pahami itu semuanya, betapa yang namanya penglihatan wal basar itu tentu ada tuntunannya, ya. Jangan sampai orang itu terpeleset karena matanya. Ya. Pernah satu hari saya berjumpa dengan Umi Maktum, ya, orang yang tidak bisa melihat. Kemudian saya bilang, wah, antum ini sebetulnya dibalik segala sesuatunya itu diselamatkan oleh Allah karena tidak adalah dosa-dosa dari penglihatan atau dari matanya, dari indera penglihatannya. Kemudian waktu ini kemudian menyampaikan sama saya bahwa akhi, katanya sambil pegang tangan saya, bahwa antum juga orang yang beruntung, bukan anak orang yang beruntung karena diselamatkan dari dosa-dosa penglihatan ini, tapi antum juga orang yang beruntung dengan mata antum semuanya, insya Allah itu bisa jadi manfaat bagi orang-orang yang banyak. Nah, kalau kita lihat itu berarti yang namanya indera penglihatan bisa menjadi manfaat yang menjadikan ladang pahala buat kita, tetapi juga bisa menjadi mudarat yang menjadi apa? Terpeleset karenanya dosa-dosa. Nauzubillah min dzalik. Karenanya bagaimana, kenapa ada perintah godul basor? Kalau kita itu harus menundukkan pandangan. Kenapa menundukkan pandangan terhadap hal-hal segala sesuatu yang akan masuk bahkan menjadi syahwat? Nah, ini kan harus menundukkan pandangan, beristighfar. Karena apa? Karena panah-panah setan itulah yang kemudian muncul dari mata gitu kan. Ya, kemaksiatan, syahwat dan lain-lain itu muncul dari situ. Tapi juga kebermanfaatan, ya, segala sesuatu yang indah, yang baik semua itu juga muncul dari situ. Nah, karenanya kita harus berhati-hati dengan bagaimana memanage mata kita, memanage indera penglihatan kita. Ya, kalau kita alhamdulillah orang yang diamanahi oleh Allah dengan pandangan yang sempurna, jaga itu pandangannya, ya, baik di dalam kesehatan fisiknya, minus plusnya, maksudnya gitu loh, ya, makanan-makanan yang mengandung gizi yang kemudian membuat apa mata bagus, itu harus kita lakukan sebagai apa? Sebagai amal ibadah, ya. Tetapi juga sebagai esensi bahwa mata ini tadi diminta pertanggungjawaban, jangan melihat yang kemudian dilarang. Nah, jangan melihat sesuatu yang dilarang, ya. Banyak hal yang kemudian terlarang untuk dilihat, ya. Nah, ini yang penting sekali kita perhatikan. Dan satu hal lagi, selain ini semuanya ada yang disebut dengan mutawassim. Itu sebetulnya orang-orang yang mendapatkan firasat. Kenapa? Karena basiroh, karena mata batin dia, ya. Jadi orang-orang yang menurut Allah mereka-mereka yang dia peka, dia sensitif karena dia bertafakur terhadap segala sesuatu yang dilihatnya. Kita coba kaji dari ayat misalnya yang mudah, misalnya Iqra, ya, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Iqra itu kan artinya bacalah. Bacalah itu berhubungan dengan indera penglihatan kita. Rasulullah SAW menyebutkan ma'ana biqari. Ketika malaikat Jibril bilang, bacalah. Saya nggak bisa baca, kata Rasulullah. Tapi bacalah sampai didekap. Artinya sebetulnya kalau kita pahami, malaikat Jibril atau Allah menginginkan bahwa kamu jangan cuma melihat dengan apa yang namanya letterlock atau membaca huruf. Bukan itu saja. Tapi ternyata yang namanya qira'ah atau membaca, itu lebih diartikan menghimpun informasi. Karena membaca itu menghimpun informasi. Iya, dari mulai letternya, ya, misalnya B, A, B, C, A, C, baca. Ketika digabung, dihimpun, jadilah dia makna.
Belum informasi-informasi yang ingin disampaikan di baliknya. Karenanya Iqra atau Qura'a, membaca itu adalah menghimpun informasi. Ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama siapa? Rabb, Tuhanmu yang menciptakan. Artinya himpunlah semua informasi dan kaitkan atas nama apa? Rabb yang menciptakan. Allahu Akbar. Dengan itu semuanya, ketika kita lihat pemandangan yang indah, kaitkan dengan Allah. Ketika kita melihat seluruh peristiwa, kaitkan dengan Allah. Apa hubungannya kamera ini dengan Allah? Apa hubungannya peristiwa ini dengan Allah? Apa hubungannya rambut ini dengan Allah? Apa hubungannya yang namanya topi ini dengan Allah? Apa hubungannya matahari dengan Allah? Apa hubungannya gempa dengan Allah? Semua Allah. Muncullah yang namanya esensi zikrullah. Mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam setiap pandangannya. Dengan itu semuanya, insya Allah, merekalah orang-orang yang kemudian sensitif. Yang kalau ada apa-apa muncul di dalam mulutnya, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ketika mereka mengikat segala sesuatu yang mengkaitkan dengan Rabb yang menciptakan, disinilah muncul yang namanya ilham, bisa jadi firasat dari seseorang. Ya, karena dia sensitif bahwa jangan kamu dekati yang namanya korupsi, karena korupsi akan membawa keburukan, bukan hanya keburukan bagi dirimu, bahkan keluargamu, bahkan semua orang-orang yang terlibat dengan makanan yang haram tersebut, dari hasil yang haram tersebut. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang membuat apa? Membuat orang itu menjadi berilmu, alim, sensitif, mengkaitkan kepada Allah, dan kemudian ada firasat. Jangan-jangan bisa buruk. Segala sesuatunya, jauhi itu semuanya. Nah, inilah ya bagaimana penglihatan di dalam Islam bisa dipahami dengan penglihatan langsung secara zahir, tapi juga ada penglihatan dari batin ini. Kedua hal tersebut kita harus jaga. Yang satu bagaimana secara jasadiah kita jaga, yang satu apa? Secara rohiyah. Makanya orang-orang muslim, orang-orang mukmin adalah orang-orang yang ini komprehensif. Ya, makanya orang-orang yang terpilih, you are all the chosen one. Karena kita bersyukur bahwa kita orang-orang mukmin. Ya, alhamdulillah. Tebarkanlah kebaikan kepada semuanya. Tebarkanlah kebermanfaatan. Insya Allah. Alhamdulillah. Tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.